Pengertian modernisasi. Kata modernisasi berasal dari kata modern Latin, yaitu modernus, yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara, dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu pada masa kini. Jadi, modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Pengertian modernisasi menurut para sosiolog. 1. Menurut Kewendra Ningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. 2. Menurut Sujono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan atau social planning. 3. Menurut Astrid S. Susanto, modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Menurut Sujono Sukanto, cara-cara modernisasi sebagai berikut. 1. Cara pikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat. 2. Sistem administrasi negara yang baik dan benar mewujudkan binokrasi. 3. Sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga seperti BPS atau Biro Pusat Statistik. 4. Penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama media massa. 5. Tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. 6. Sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Ciri modernisasi. Modernisasi dapat terwujud apabila masyarakat memiliki individu yang bersifat modern. Ada 7 ciri modernisasi menurut Alec Nicholas. Yang pertama, dapat menerima hal baru. 2. Perencanaan dan pengorganisasian. 3. Percaya diri. 4. Perhitungan. 5. Mengabadikan hidup manusia lain. 6. Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Berorientasi ke masa depan dan tidak berorientasi kepada masa lalu. Sikap mental manusia modern. Sikap mental dan nilai budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterimanya atau ditolaknya suatu perubahan atau modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong proses modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil risiko, disiplin, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Gejala-gejala modernisasi. Gejala-gejala modernisasi dapat ditinjau dari berbagai bidang. Modernisasi kehidupan manusia sebagai berikut. Ada 4 bidang. 1. Bidang budaya, ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya luar, sehingga budaya asli semakin pudar. 2. Budaya politik. Budaya politik ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakui hak-hak asasi manusia. 3. Bidang ekonomi. Bidang ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun dengan besar-besaran untuk memproduksi barang-barang. 4. Bidang sosial. Bidang sosial ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global, yaitu replika bumi yang tampak dari luar angkasa. Pengertian globalisasi menurut para sosiolog. 1. Menurut Haryanta, globalisasi adalah proses ketika individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintas negara. 2. Menurut Albrau, globalisasi merupakan keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal yang disebut masyarakat global. 3. Menurut Anthony Giddens, globalisasi tidak hanya berbicara aspek besar seperti liberalisasi, ekonomi, dan politik. Globalisasi juga berbicara tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Proses terjadinya globalisasi. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah muncul ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Fase selanjutnya
ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslimin di Asia dan Afrika. Fase selanjutnya ditandai dengan eksploitasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Berkembangnya industri, kebutuhan akan bahan baku, serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentum ketika Perang Dingin berakhir di komunisme dunia runtuh. Runtuhnya tembok Berlin sebagai salah satu tanda berakhirnya Perang Dingin mengakibatkan sekat-sekat antar negara mulai kabur. Hal tersebut menunjukkan terjadinya globalisasi. Ciri-ciri globalisasi menurut Asa Ahmad Kusuma Wijaya dalam teori modernitas globalisasi. A. Meningkatkan interaksi yang melintasi batas-batas negara. B. Terdapat persepsi diri yang tradisional. C. Komunitas tenaga kerja dan modal semakin tidak terikat dalam suatu wilayah. D. Instruksi budaya berkembang sangat pesat. Gerakan pro-globalisasi dan gerakan anti-globalisasi. Globalisasi masih mendapat reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Penjelasan mengenai reaksi masyarakat terhadap gerakan globalisasi sebagai berikut. A. Gerakan pro-globalisasi. Orang-orang atau kelompok yang mendukung gerakan globalisasi sering disebut pro-globalisasi. B. Gerakan pro-globalisasi cenderung menentang perlindungan atau proteksi barang suatu negara. Bagi gerakan ini, proteksi barang-barang impor di suatu negara dapat menghambat pertukaran dan proses globalisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, di atas disimpulkan bahwa ada dasarnya globalisasi sejak lama. Akan tetapi, kelompok pro-globalisasi percaya bahwa melalui globalisasi, pemerataan kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat tercapai. Sementara itu, kelompok globalisasi meyakini bahwa globalisasi hanya akan merusak tatanan dunia dan identitas lokal masyarakat. Dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi dalam bidang ekonomi. Dampak positif: 1. Negara dapat memengaruhi kebutuhan hidup rakyat melalui perdagangan internasional. 2. Transfer teknologi produksi dari negara maju. 3. Memperluas pangsa pasar bagi produksi dalam negeri. 4. Menambah sumber devisa negara. Dampak negatif: 1. Industri kecil yang lemah tidak mampu bersaing dengan industri besar atau dominasi produk asing semakin kuat. 2. Terjadi pembagian kerja dunia. Negara barat menjadi investor, negara berkembang menjadi pekerja di negaranya sendiri. 3. Pilihan barang yang meningkat mendorong masyarakat cenderung konsumtif akibat adanya persaingan harga dan pasar. 4. Negara berkembang cenderung bergantung pada investasi asing. Dampak positif dan negatif sosial budaya. Dampak positif: 1. Budaya lokal mulai dikenal dunia. 2. Masyarakat dapat mengenal berbagai budaya asing. 3. Kehidupan masyarakat semakin maju. Dampak negatif: 1. Masyarakat merasa geger terhadap budaya yang baru datang dan mereka merasa tidak dapat bergantung kepada budaya aslinya. 2. Terjadi pertumpahan kebudayaan yang tidak selalu sama cepat dalam setiap unsur-unsurnya. 3. Sikap memandang budaya sendiri lebih baik daripada budaya lain. Bidang politik. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi dan bidang politik. Dampak positif yaitu: 1. Mendorong pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik. 2. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Dan 3. Meningkatkan dukungan atau partisipasi aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Sedangkan dampak negatif yaitu: 1. Negara berkembang cenderung mengikuti kemauan negara maju. 2. Kebijakan yang telah disepakati secara internasional sering tidak sesuai kehidupan atau ideologi suatu negara berkembang. Dan 3. Konflik antar negara terkait kepentingan politik. Berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi terbagi menjadi dua. 1. Permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. A. Neokolonialisme
beberapa permasalahan lain yang sering muncul akibat pelaksanaan lokalisme sebagai berikut. 1. Negara perkembangannya memperoleh sebagian kecil dari keuntungan. 2. Eksploitasi sumber daya alam meningkat hingga terjadi kerusakan lingkungan terutama di negara-negara berkembang. 3. Tidak hanya sektor ekonomi kapitalisme mulai memiliki pengaruh pada sektor politik negara di negara-negara berkembang. Sistem kapitalis mendorong masyarakat di negara-negara berkembang berada di bawah pengaruh negara-negara maju. B. Budaya populer. Budaya populer terdiri atas kegiatan produk dan jasa yang diasumsikan mereka terutama pada kelas menengah. Budaya populer cenderung menunjukkan pada selera pasar yang komersial dan tercipta karena adanya produksi massal. Tarian breakdance sebagai contoh budaya populer di kalangan remaja dan fenomena cosplay contohnya dalam bidang budaya. C. Konsumerisme. Kecenderungan masyarakat berbelanja di luar supermarket dan supermarket sering melampaui kebutuhan atau keperluan dan semestinya akibat banyak barang yang dijual bawah harga normal dengan sistem diskon bonus bahkan sistem diskon yang terbatas waktu dalam beberapa menit. Fenomena ini memicu konsumen menghabiskan uang belanja saat itu juga tanpa berpikir panjang. Dalam hubungan terjadi pergeseran gaya hidup yang cenderung mengutamakan pengeluaran dan tidak sesuai kebutuhan masa. Bunyi asal dan konsumtif. D. Kerusakan lingkungan pada umumnya. Kerusakan lingkungan terjadi secara alami ataupun akibat campur tangan manusia. Dalam perkembangannya, bencana alam yang sering terjadi tidak terlepas dari campur tangan manusia. Kemajuan teknologi dan kompleksitas kebutuhan manusia mendorong meningkatnya penggunaan sumber daya alam terkait pengaruhnya globalisasi. Industri khususnya perusahaan multinasional memiliki pengaruh cukup besar terhadap kerusakan lingkungan. 2. Permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat lokal. A. Permasalahan lokal di bidang ekonomi. Pembangunan hasil alam tidak jarang dipusatkan oleh komoditas ekspor yang ditetapkan oleh harga global daripada pasar lokal. Akibatnya, masyarakat lokal tidak dapat menjangkau produk dalam negeri. Misalnya, masyarakat pesisir Sulawesi Selatan terkenal sebagai penghasil terbesar telur ikan terbang di Indonesia. Hasil alam tersebut lebih banyak diekspor dengan nilai dolar dan dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri. Permasalahan lokal di bidang budaya. Perbedaan budaya tradisional dan budaya populer. Budaya tradisional cenderung terbatas, sederhana, kolektif, dan terkadang memiliki logika sendiri. Sedangkan kondisi budaya populer cenderung luas dan mudah diterima. Akibatnya, budaya populer pada umumnya lebih digemari masyarakat. Sementara itu, budaya lokal lebih sulit diterima di masyarakat, sehingga budaya tradisional cenderung terkikis dan tergantikan oleh budaya populer. Permasalahan lokal di bidang politik. Permasalahan politik berkaitan dengan birokrasi, kebijakan pemerintah, dan proses pembangunan pada tingkat lokal. Unsur-unsur tersebut berkaitan dengan sistem otonomi daerah. Permasalahan lokal di bidang politik terjadi apabila pemerintah negara maupun pusat gagal menjalankan fungsi pemerintahan. Permasalahan di bidang politik pada umumnya terjadi ketika pemerintahan daerah lebih melindungi properti dan keuntungan perusahaan asing dibandingkan hak-hak masyarakat lokal. Sikap kritis menghadapi tantangan. Mobilisasi kebudayaan lokal adalah identitas budaya yang perlu kita jaga dan dilestarikan. Perlu adanya sikap kritis dan dalam upaya melestarikan budaya lokal di tengah tantangan mobilisasi. Ataupun upaya yang dapat diterapkan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. 2. Berpegangan teguh dalam norma-norma sosial. 3. Mewujudkan organisasi. 4. Menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. 5. Gerakan kembali ke alam. Gejala modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Pada saat ini, di Indonesia, masyarakat juga telah mengalami modernisasi dan telah merasakan globalisasi. Sebenarnya, bidang apa saja yang mengalami gejala modernisasi dari globalisasi? Berikut penjelasannya. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Contohnya, 1. Penemuan telepon sebagai alat komunikasi yang membawa kemudahan bagi penggunanya. 2. Penemuan alat transportasi yang paling ringan, seperti sepeda sampai dengan alat-alat transportasi lain yang dapat digunakan di darat, laut, maupun udara. 3. Penemuan peralatan kantor, seperti mesin ketik sampai dengan komputer yang dapat membantu menyimpan dan mengolah data. 4. Penemuan sumber-sumber energi yang dapat diperbarui, seperti energi surya, air, nuklir, dan biogas. Bidang ekonomi. Tujuan dari modernisasi di bidang ekonomi yang dilakukan berbagai negara di dunia, khususnya di Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya-upaya agar kehidupan ekonomi dapat mendukung modernisasi antara lain sebagai berikut. 1. Mengembangkan persaingan. 2. Memperdayakan perusahaan kecil. 3. Mengembangkan hubungan kemitraan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam modernisasi ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya taraf hidup seperti peningkatan per kapita. 2. Lepas dari ketergantungan kepada orang lain. 3. Peningkatan produksi barang-barang industri dan jasa secara terus-menerus. Bidang politik. Di Indonesia, modernisasi politik mengalami pasang surut perkembangan. Perkembangan itu dimulai dengan bentuk demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Keberhasilan pembangunan politik semakin menetapkan tantangan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, mematapkan perkembangan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, serta mendorong peningkatan kesehatan berpolitik rakyat. Bidang agama. Masyarakat Indonesia sering dikatakan sebagai masyarakat yang religius karena warga negara masyarakat hidup dengan berpedoman pada kaidah-kaidah agama yang dijamin dan dikuatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Sebagai masyarakat yang religius, modernisasi dan kehidupan beragama sangat perlu. Modernisasi itu mencakup modernisasi secara fisik dan non-fisik, sehingga akan dapat keseimbangan dalam membangun kehidupan di dunia dan akhirat.